Kisah Raja Hizkia. Salah satu raja Yahudi yang taat dan setia percaya kepada Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Setelah Raja Ahaz yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan meninggal dunia, lalu kemudian anaknya yang bernama Hizkia menggantikannya sebagai raja kerajaan Yehuda. Dan Raja Hizkia yang taat dan setia kepada Tuhan tersebut harus mewarisi sebuah kerajaan yang telah kehilangan kemerdekaannya. Karena ketika kerajaan Yehuda masih dipimpin oleh ayahnya, Raja Ahaz membeli bantuan dari bangsa Asyur untuk melawan pasukan gabungan kerajaan Aram dan kerajaan Israel di utara. Sehingga kerajaan Yehuda dipaksa untuk tetap membayar uang perlindungan dalam bentuk peti kepada kerajaan Asyur. Namun pada tahun 705 Masehi, ketika kerajaan Asyur dan Assyria dipimpin oleh Raja Sanherib untuk menggantikan Raja Sargon II yang meninggal di medan pertempuran yang jauh, kerajaan Asyur dan Assyria tampaknya menjadi lemah. Hizkia Raja Yehuda menggunakan kesempatan ini untuk memberontak terhadap Asyur atau Assyria. Dengan agresif, kerajaan Yehuda menjadi pemimpin bangsa-bangsa kecil di sekitarnya yang juga anti terhadap Asyur untuk melakukan pemberontakan. Namun sayangnya, Raja Hizkia telah menganggap remeh kekuatan Asyur. Sehingga pada tahun 701 Masehi, ketika Raja Sanherib menaklukkan bagian lain dari kerajaan Yehuda, Raja Asyur tersebut juga kemudian menghancurkan Suriah atau Palestina dan berhasil memporak-porandakan wilayah Yehuda lainnya. Dan ketika Sanherib bermaksud untuk menyerang Yerusalem sebagai ibu kota Yehuda, Raja Hizkia kemudian membuat persiapan untuk menghadapi konfrontasi hebat dengan Asyur atau Assyria. Raja Hizkia berusaha memperkuat benteng pertahanan dan memperlengkapi serta mengatur tentaranya, juga dengan cara meningkatkan keamanan pasokan air ke Yerusalem, yaitu yang bersumber dari saluran air Siloam yang termasyhur itu, untuk menghadapi kemungkinan terjadi pengepungan. Raja Hizkia juga menyediakan pemimpin rohani dalam upayanya untuk meningkatkan moral umat-umat Tuhan pada saat yang menakutkan tersebut.
Penguasaan Asyur atau Assyria itu bukan hanya brutal, namun mereka juga memiliki taktik yang cerdas. Tujuan penaklukan mereka itu bukan hanya untuk menghancurkan, tetapi mereka juga berupaya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Raja Asyur tidak langsung menyerbu kota Yerusalem, tetapi terlebih dahulu bangsa Asyur melakukan propaganda untuk melemahkan jiwa pemimpin dan rakyat Yehuda. Jadi pada waktu tentara Asyur mengepung Lakhis yang jaraknya sekitar 30 mil dari Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda, Sanherib Raja Asyur atau Assyria tersebut mengutus Rabshakeh untuk merebut Yerusalem melalui propaganda. Rabshakeh itu bukan nama orang, melainkan itu adalah semacam pegawai tinggi kerajaan yang dijabat oleh seorang juru minuman agung. Sebab pada zaman itu, seorang juru minuman raja adalah memiliki jabatan tinggi di kerajaan dan menjadi orang kepercayaan raja. Rabshakeh kemudian berpidato dengan membuat beberapa argumen yang sangat meyakinkan di hadapan para pejabat Yehuda yang diutus oleh Raja Hizkia. Tujuan argumen-argumennya tersebut sebenarnya adalah untuk mempengaruhi hati dan pikiran rakyat Yehuda. Isi pidato atau argumen-argumennya itu adalah antara lain: pertama, engkau tidak dapat mengandalkan Mesir untuk menolongmu karena dia lemah dan tidak dapat diandalkan. Kedua, engkau tidak dapat bergantung kepada Tuhan untuk menolong, sebab Raja Hizkia telah menyakiti hati Tuhan, yaitu dengan memindahkan bukit-bukit pengorbanan dan mezbahnya di seluruh Yehuda, dan meminta seluruh rakyat untuk menyembah pada satu mezbah di Yerusalem. Ketiga, dengan mengatakan bahwa buktinya Tuhan yang disembah oleh bangsa Yehuda saja ada di pihak Asyur. Dan Tuhan bangsa Yehuda telah mengatakan kepada Sanherib supaya menghancurkan Yehuda. Juga mengatakan bahwa sekarang engkau tidak memiliki orang yang terlatih untuk menunggangi 2000 ekor kuda. Keempat, supaya tidak dikepung yang nanti akan menyebabkan engkau tidak memiliki makanan dan minuman. Lebih baik menyerahkanlah sekarang, maka engkau akan diperlakukan dengan baik. Kelima, Raja Hizkia itu tidak dapat menyelamatkan kalian. Dan karena para dewa dari bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan oleh Asyur tidak dapat menyelamatkan mereka, maka dapat dipastikan bahwa Allah yang kalian sembah juga tidak akan dapat menyelamatkan kalian. Sebagian pidato yang berisikan argumen-argumen persuasif atau pendekatan yang disampaikan itu memang ada benarnya. Namun ada dua argumentasi yang tidak diucapkan kepada para pejabat Yehuda. Alasannya adalah tentu saja supaya bangsa Yehuda tersebut tidak melakukan perlawanan, sehingga Asyur dapat dengan mudah dan tidak perlu mengeluarkan modal banyak untuk menaklukkan Yehuda. Dua buah fakta argumen yang tidak disampaikan kepada pejabat Yehuda yang diutus itu adalah bahwa Rabshakeh baru saja datang dari Lakhis yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Dan tentu saja setidaknya dia telah mendengar kabar bahwa kota Yerusalem memiliki benteng yang kuat dan penduduknya berani melawan Asyur dan siap untuk menghadang. Kedua, bahwa Rabshakeh
memiliki kontingen pemasukan Asyur bersamanya, dan pasukan tentara Asyur yang berada di Lakis yang tidak jauh dari Yerusalem tersebut tentu saja siap menyerang. Dan lebih jauh lagi, Rabshakeh juga berusaha meyakinkan penduduk Yehuda agar percaya, yaitu dengan berbohong mengatakan bahwa Raja Hizkia telah menghancurkan berbagai tempat. Rabshakeh mengatakan bahwa seakan-akan reformasi yang dilakukan oleh Raja Hizkia itu telah menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi satu-satunya harapan tersebut, namun kini telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang-orang Yehuda. Pidato argumen propaganda Rabshakeh yang sangat cerdik itu ternyata sanggup mempengaruhi Raja Hizkia dan para pejabat atau pegawai istananya. Mendengar kabar yang disampaikan kepadanya, Raja Hizkia menjadi sangat terguncang dan berkabung dalam kesusahan. Namun tindakan yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah berpaling kepada Allah. Dan dengan rendah hati, Raja Hizkia memohon doa keimamatan atau pengantaran Yesaya, seorang nabi yang dahulu nasihatnya selalu diabaikan oleh ayahnya, yaitu Raja Ahaz. Allah memberikan semangat kepada Raja Hizkia melalui perkataan Nabi Yesaya bahwa Allah ada di pihak umatnya, yaitu bangsa Yehuda. Karena Raja Hizkia tidak juga menyerahkan dengan sukarela, maka hal itu membuat Raja Asyur atau Assyria menjadi frustasi. Namun Sanherib Raja Asyur itu tidak putus asa. Sang raja kemudian mengirim utusan kepada Raja Hizkia, yaitu sebuah pesan yang berisi ancaman. Begini bunyinya, "Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan, Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka?" Sanherib Raja Assyria itu dengan tajam menyerang pertahanan terkuat Raja Hizkia, yaitu iman kepada Allahnya. Dan Raja Hizkia merespon ancaman yang diterimanya itu dengan langsung pergi ke bait suci. Kemudian membentangkan surat ancaman yang diterimanya tersebut di hadapan Tuhan, yang bertata di atas kerubim. Raja Hizkia tidak mau menyerahkan meskipun mendapatkan ancaman yang bisa mempertaruhkan ibu kota Yerusalem. Raja Hizkia memohon kepada Allah untuk menunjukkan siapakah dirinya, yaitu supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Sebagaimana yang dituliskan dalam Kisah Para Raja, Sanherib Raja Asyur berhasil merebut 46 kota berkubu dan mengepung kota Yerusalem. Juga membuat Hizkia, orang Yahudi, menjadi tawanan di Yerusalem dalam istananya bagaikan seekor burung di dalam sangkar. Namun meskipun Sanherib sangat suka melakukan propaganda dengan menuliskan kalimat seperti demikian untuk menonjolkan dirinya, tetapi faktanya tidak pernah ada dalam tulisan atau gambar yang menyatakan bahwa Raja Assyria tersebut telah berhasil menaklukkan kota Yerusalem. Dan hal tersebut adalah merupakan sebuah mukjizat bagi kerajaan dan bangsa Yehuda serta bagi Raja Hizkia. Mengingat kekuatan besar untuk menghancurkan yang dimiliki oleh kerajaan Assyria pada masa itu,
Fakta menyatakan bahwa Raja Sanherib mengukir tembok kediamannya seperti istana tanpa dinding, yaitu mengukir tembok istananya dengan ukiran atau gambar-gambar yang dengan jelas menceritakan keberhasilannya dalam mengepung Lakis. Semua ukiran gambar itu dibuat sebagai alat untuk menyelamatkan wajahnya dari rasa malu karena tidak berhasil merebut kota Yerusalem. Namun dengan kasih karunia Allah, ukiran gambar-gambar tersebut sebaliknya justru telah mempertunjukkan kuasa Allah atas Yerusalem. Di waktu berikutnya, kemudian Allah menjawab doa Raja Hizkia yang sebelumnya disampaikan dengan iman yang teguh. Allah segera menggenapi janjinya untuk mempertahankan Yerusalem. Mukjizat Allah yang dahsyat pun terjadi. Malaikat Tuhan membunuh pasukan bangsa Assyria sebanyak 180.000 orang dan membuat Sanherib Raja Asyur tidak memiliki pilihan selain pulang ke rumah di mana dia menemui ajalnya, yaitu dengan cara dibunuh oleh kedua anaknya sendiri. Hal itu dapat membuktikan bahwa Allah orang Ibrani yang pernah diremehkan oleh ucapan petinggi Asyur tersebut telah mengalahkan kesombongan orang Asyur. Kehormatan Tuhan telah dipertahankan di mata bangsa-bangsa yang ada di sekeliling wilayah Yehuda. Yang perlu kita pahami, seandainya pada saat itu Sanherib Raja Assyria dapat menaklukkan Yerusalem, maka raja tersebut akan mengasingkan penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda dengan sedemikian rupa, sehingga akan mengakibatkan rakyat Yehuda kehilangan identitasnya. Seperti yang terjadi kepada umat-umat Tuhan di kerajaan Israel yang terletak di utara. Penawanan orang-orang Israel di utara oleh kekuatan bangsa Asyur itu adalah terjadi ketika kerajaan Asyur atau Assyria dipimpin oleh Raja Salmaneser. Dan peristiwa itu bertepatan dengan tahun keempat pada masa Hizkia menjadi raja kerajaan Yehuda. Penyebab kerajaan Israel dan Samaria di utara diduduki oleh bangsa Assyria adalah karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya. Dan bila kita renungkan lebih jauh lagi, seandainya pada waktu itu Yerusalem berhasil direbut oleh bangsa Asyur dan rakyat Yehuda ditawan, serta Raja Hizkia tidak datang kepada Allah, sehingga kemudian Allah bertindak, maka di kemudian hari tidak akan ada lagi yang namanya bangsa Yahudi, di mana seperti yang pernah dinubuatkan bahwa melalui bangsa tersebut Yesus Sang Mesias akan dilahirkan. Sesungguhnya banyak pelajaran rohani yang dapat kita ambil dan aplikasikan dalam kehidupan kita dari kisah peristiwa Raja Hizkia ini. Salah satunya adalah bahwa bila kita menghadapi saat yang genting, maka carilah Tuhan dan berdoa kepadanya. Apapun yang dikatakan oleh orang lain tentang Tuhan kita, tetaplah kita percaya dan beriman kepadanya. Jangan ragu, bimbang, dan murtad, karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang benar dan hidup.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Kiranya mengedukasi serta bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Tuhan berkati.